Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi langsung saja saya akan kembali melanjutkan cerita CEO dan Cinta Gadis Polos episode 4. Mobil Rolls-Royce Phantom yang sunyi meluncur mulus memasuki gerbang besi berat yang terbuka secara otomatis, mengungkapkan sebuah properti yang lebih mirip sebuah benteng modern daripada sebuah rumah. Penthouse triplex yang menghuni seluruh puncak menara Pratama Tower itu bukan sekedar tempat tinggal. Itu adalah sebuah pernyataan kekuasaan. Kaca dari lantai ke langit-langit, desain minimalis yang ekstrim, seni instalasi abstrak yang mahal, dan pemandangan 360 derajat Jakarta yang tak tertandingi. Semuanya dirancang untuk membuat siapapun yang masuk merasa sangat kecil, sangat tidak berarti. Bagi Liana yang masih mengenakan gaun pengantinnya, yang sekarang terasa seperti kostum menyesatkan, itu terasa seperti memasuki sebuah museum yang dingin dan tidak ramah. Bau leather, metal, dan parfum ardan yang mahal menggantikan aroma kue kukus dan kapur barus yang selalu menyambutnya pulang. Ahmad membawa tas-tas berisi barang-barang barunya yang dibeli kemarin, meletakkannya di lobi marmer yang luas dan bergema, lalu mengangguk dan pergi diam-diam, meninggalkan Liana sendirian dengan suaminya yang baru, seorang pria yang masih terasa seperti orang asing yang berbahaya. Ardan melepas jas tuksedonya dan meletakkannya dengan rapi di atas sebuah patung abstrak yang berfungsi sebagai gantungan. Sebuah gestur yang begitu biasa baginya. Dia tidak menawarkan tur, tidak mengatakan selamat datang di rumahmu. Dia hanya berdiri di tengah ruangan, memandanginya dengan evaluasi dingin. Seperti seorang kurator yang baru saja menerima pengiriman sebuah artefak yang tidak diinginkan. Seluruh lantai timur adalah area Anda, ujarnya. Suaranya datar dan bergema di ruangan yang luas. Kamar tidur, kamar mandi, ruang santai, dan sebuah balkon kecil. Anda diharapkan untuk tetap di area itu. Lantai barat adalah area saya dan ruang kerja saya. Lantai ini, dia menunjuk ke bawah, adalah area bersama, dapur, perpustakaan, ruang keluarga. Jangan menyentuh apapun di ruang kerja saya. Jangan memasuki kamar tidur saya. Apakah sudah jelas? Liana hanya bisa mengangguk. Mulutnya kering. Areanya terdengar seperti sebutan untuk sebuah sayap penjara. Baik, dia melanjutkan. Ibu Siska, kepala rumah tangga, akan menunjukkan detailnya. Dia telah bekerja untuk keluarga saya selama beberapa dekade. Patuhi dia. Dia akan mengatur jadwal Anda, makanan Anda, dan segala kebutuhan Anda. Dia berjalan menuju sebuah panel sentuh di dinding dan menekan beberapa tombol. Makan malam pukul 8 tepat. Kami makan di meja makan. Dress code kasual, formal. Sebelum Liana bisa berkata apapun atau bahkan mengajukan satu pertanyaan pun, Ardan sudah berbalik dan berjalan menuju sebuah tangga spiral yang elegan, menuju lantai kerjanya, meninggalkannya sendirian di tengah-tengah lobi yang megah dan menakutkan. Liana berdiri di sana, merasa tersesat. Gaun pengantinnya yang mahal tiba-tiba terasa sangat konyol. Dia berjalan pelan, sepatu hak tingginya berderak di lantai marmer yang dingin. Dia menyentuh sebuah vas keramik besar yang dipajang di sebuah pedestal. Itu terasa halus dan dingin, seperti segala sesuatu di tempat ini. Seorang wanita parubaya dengan sanggul rapat dan memakai seragam housekeeper yang sempurna muncul di sebuah koridor. Wajahnya adalah medan yang dipenuhi dengan kerutan dan sebuah ekspresi netral yang terlatih dengan baik. Itu pasti Ibu Siska. Selamat siang Nyonya Pratama, ujarnya
dengan suara yang hampir tidak beresonasi. Sebuah suara yang telah terlatih untuk tidak menunjukkan emosi. "Selamat datang. Jika Nyonya berkenan, saya akan menunjukkan kamar Nyonya." Liana mengikuti wanita itu melewati labirin koridor yang sepi. Setiap langkah mereka bergema, menekankan betapa kosong dan sunyinya tempat ini. Akhirnya Ibu Siska membuka sebuah pintu kayu besar. "Ini kamar Nyonya." Ruangan itu luas, mungkin lebih besar dari seluruh rumah Bibi Rina. Tempat tidur king size dengan kanopi, lemari pakaian walk-in yang sudah dipenuhi pakaian-pakaian mahal hasil belanja kemarin, kamar mandi pribadi dengan bathtub marmer dan shower yang memiliki solusi nozzle. Semuanya mewah, sempurna, dan sangat tidak personal. Tidak ada foto, tidak ada buku, tidak ada jejak bahwa ada seorang manusia yang tinggal di sini. Itu seperti sebuah suite hotel yang sangat mahal. "Ini sangat besar," gumam Liana, tidak tahu harus berkata apa. "Iya Nyonya," gumam jawab Ibu Siska. "Makan malam pukul 8 di ruang makan utama. Saya akan kembali pukul 7.45 untuk mengantarkan Nyonya. Apakah Nyonya membutuhkan sesuatu yang lain?" "Tidak, terima kasih Bu Siska." Ibu Siska mengangguk dan pergi, menutup pintu dengan sunyi, meninggalkan Liana sendirian dengan kemewahannya yang menyiksa. Liana akhirnya melepas gaun pengantinnya, membiarkannya terjatuh begitu saja ke lantai, sebuah tindakan pemberontakan kecil. Dia mengganti dengan piyama sutra mewah yang sudah disediakan di bantal. Itu terasa halus dan asing di kulitnya. Dia berjalan ke balkon. Pemandangannya memukau. Seluruh Jakarta terbentang di bawahnya. Sebuah lautan lampu berkedip. Tapi dia merasa lebih kesepian daripada sebelumnya. Dia merindukan balkon kecil rumahnya yang hanya melihat ke gang sempit, di mana dia bisa mendengar tetangganya mengobrol dan mencium aroma masakan rumah. Air mata mulai menitik lagi. Dia berusaha menahannya. Dia harus kuat untuk Bibi Rina. Pukul 7.45 tepat, Ibu Siska mengetuk pintunya. Liana sudah siap memakai salah satu dress sederhana, namun masih sangat mahal. Dari koleksinya yang baru, Ibu Siska mengantarkannya ke ruang makan. Ruang makan itu memiliki sebuah meja kayu solid yang begitu panjang sehingga orang di ujung yang satu hampir tidak bisa melihat orang di ujung lainnya. Di atasnya tergantung sebuah chandelier kristal yang rumit untuk memancarkan cahaya dingin. Ada 12 kursi, tapi hanya 2 yang dipersiapkan, satu di ujung meja, tahta Ardan, dan satu di sebelah kanannya. Ardan sudah duduk di ujung meja, membaca laporan di tabletnya. Dia bahkan tidak melihat ketika Liana masuk dan duduk. Seorang pelayan, Liana tidak tahu namanya, langsung menyajikan makanan, sebuah hidangan Perancis yang rumit dengan saus dan hiasan yang dia tidak kenali. Mereka makan dalam keheningan yang tegang, hanya diisi oleh denting perak. Mereka menyentuh piring keramik halus. Liana tidak lapar, dia hanya memainkan makanannya, merasa canggung dan tidak pada tempatnya. Dia tidak tahu tata krama untuk makanan seperti ini. Dia takut menggunakan sendok yang salah. Ardan akhirnya berbicara tanpa mengangkat pandangannya dari tabletnya. "Besok ada acara amal gala di Museum Nasional. Anda akan menemani saya. Valentina akan datang pukul 4 sore untuk mempersiapkan Anda. Acara mulai pukul 8. Anda diharapkan untuk tetap di samping saya, tersenyum, dan tidak banyak bicara. Jika ada yang bertanya,
Katakan Anda senang bisa berada di sana dan dukunglah apapun yang saya katakan. Apakah jelas? Liana mengangguk, meski dia tidak melihat. Iya, bagus. Keheningan kembali menyelimuti. Liana memberanikan diri untuk bertanya, Bisakah Bisakah aku menelpon Bibi Rina? Ardan akhirnya menatapnya. Matanya tajam. Tidak perlu, kondisinya stabil. Semua sudah diatur. Komunikasi yang tidak perlu hanya akan mengacaukan suasana hatinya dan proses penyembuhannya. Itu adalah larangan. Halus tapi jelas. Dia diisolasi. Makan malam berakhir dengan cepat. Ardan menyelesaikan makanannya, minum seteguk wine, dan berdiri. Saya ada kerja. Ibu Siska akan menunjukkan Anda perpustakaan jika Anda ingin membaca. Jangan ganggu saya. Dia pergi, kembali menghilang ke dalam dunianya di lantai atas. Liana duduk sendirian di meja raksasa itu, merasa seperti sebuah titik kecil di tengah kanvas yang sangat besar. Pelayan datang membereskan piringnya dengan diam-diam, tidak memandangnya. Dia dibawa ke perpustakaan oleh Bu Siska. Ruangannya besar dan berisi ratusan buku, tapi kebanyakan adalah buku-buku ekonomi, hukum, dan biografi orang-orang besar yang terlihat tidak pernah disentuh. Tidak ada novel, tidak ada puisi, tidak ada kehidupan.